Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan memasuki salah satu bagian penting materi ya dalam pengelolaan dan optimalisasi data, yaitu yang disebut indexing. Nah, secara khusus kita akan membahas indexing yang sering digunakan dalam berbagai sistem database dan aplikasi pencarian data. Melalui sesi ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimana data disimpan, diatur, dan dioptimalkan dalam storage. Jadi apa saja nih jenis dan fungsi dari indexing, bagaimana sebuah query itu diproses di balik layar, hingga menghasilkan output yang kita lihat. Oke, di sini tujuannya dari pertemuan ini itu berkaitan dengan materi indexing dalam DBMS. Jadi terdapat 3 poin utama, yaitu students knows the basic concept of indexing. Jadi mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar dari indeks ya, dari indexing, yaitu bagaimana si indeks ini digunakan dalam basis data untuk mempercepat proses pencarian data. Kemudian juga students understand how to organize B plus ministry index files. Jadi mahasiswa belajar nih bagaimana struktur B3 ini ya digunakan dalam pengindeksan. Dan juga yang terakhir yaitu students can create index ya. Jadi mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu membuat indeks secara langsung di sistem DBMS. Topik-topiknya apa aja? Topik-topiknya yaitu dalam sesi ini ada 4. Jadi kita akan fokus pada konsep pengindeks ya, pengindexing gitu ya, indexing dalam sistem basis data, dan basic konsepnya, kemudian ordered indices. Jadi mengenal jenis-jenis indeks, terus juga B3 index files, dan juga kita creation of indices. Jadi terakhir kita akan membahas bagaimana indeks dibuat dalam misal termasuk perintah SQL gitu ya, strategi pembuatan indeks dan lain sebagainya. Oke, kita basic konsepnya dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apa itu indeks? Nah, indeks ini kan seperti Nah, indeks ini kan seperti daftar kata kunci ya, atau topik yang disusun tuh secara alfabetis. Nah, biasanya tuh kita temukan di bagian belakang buku gitu ya. Nah, jadi setiap entry mengarah ke nomor halaman tempat topik tersebut dibahas. Misalnya di sini Ali. Nah, Ali ini kita bisa tahu halamannya itu di halaman 77 gitu. Jadi setiap entry mengarah ke nomor halaman tempat topik tersebut dibahas gitu ya. Jadi analoginya ke sistem basis data sama seperti indeks di buku, yaitu membantu pembaca menemukan informasi dengan cepat. Ya, jadi kalau indeks dalam basis data berarti membantu sistem menemukan baris data tanpa harus membaca seluruh tabelnya. Oke, selanjutnya masih di basic konsep. Jadi tujuan indexing yaitu untuk mempercepat akses terhadap data yang kita inginkan. Nah, analoginya katalog pengarang di perpustakaan ya, itu kita tidak perlu melihat semua buku satu persatu kan, karena ada katalog pengarang. Kemudian search key. Nah, search key ini merupakan atribut atau kombinasi dari atribut yang digunakan untuk mencari data. Ya, contohnya name dalam tabel mahasiswa. Kemudian index file berisi record yang disebut index entries dengan format search key and pointer ya. Kemudian index file berisi record yang disebut index entry. Ukuran index file biasanya jauh lebih kecil daripada file asli karena hanya menyimpan search key dan pointer, bukan seluruh isi recordnya. Nah, ada jenis indeks. Jenis indeks itu ada ordered indices, disimpan dalam urutan tertentu, misalnya urutan name, urut name. Kemudian hash indices, jadi key disebarkan ke dalam bucket menggunakan hash function. Tuh.
Oke, selanjutnya ada ordered indices ya, sorry tadi salah mengucap, indices ya harusnya. In an ordered index ya, indices itu maksudnya indeks ya, jadi indices ini indeks sebenarnya. Jadi ordered index itu indeks yang disimpan dalam urutan yang terurut, nah berdasarkan nilai search key-nya nih ya. Nah jadi tadi ya ordered index, terus ada clustering index. Nah ini digunakan saat file data tersimpan secara urut berdasarkan nilai search key. Nah misalnya jika file mahasiswa disusun urut berdasarkan NIM, maka NIM ini bisa digunakan sebagai clustering index. Nah jadi itu ya. Kemudian juga disebut juga primary index ya, si clustering index ini tidak selalu berarti primary index, tapi sering sekali nah disebut primary index ya, atau primary key di sini. Kemudian secondary index atau non clustering index digunakan saat file yang tidak disusun urut berdasarkan nilai search key. Misalnya kita ingin mengindeks data mahasiswa berdasarkan nama, padahal filenya disimpan urut berdasarkan NIM. Nah, disebut juga non-clustering index. Selanjutnya ada index sequential file. Nah, file data yang disimpan berurutan berdasarkan search key dan memiliki clustering index. Nah, ini kombinasi antara file sequential dan index. Gitu. Nah, selanjutnya ada dense index. Dense index ini adalah tipe indeks di mana setiap nilai kunci pencarian atau search key-nya dalam file data memiliki satu entry index yang terkait. Artinya setiap baris atau record dalam file utama akan memiliki satu entry index. Contohnya pada gambar di sini, misalnya kita memiliki relasi instruktur dengan atribut seperti ID, contohnya 10101 dan seterusnya, nama, kemudian departemen dan gaji. Nah, indeks ini dibuat berdasarkan atribut ID dan hasilnya adalah si daftar semua ID yang ada di file datanya. Ini ya. Nah, kemudian kolom kanan menunjukkan record lengkap dari masing-masing ID. Ya, jadi indeks dibuat berdasarkan atribut ID, hasilnya adalah ini, daftar semua ID. Kemudian kolom kanan menunjukkan record lengkap dari masing-masing ID. Nah, setiap entry index di kiri ini menunjuk ke lokasi record lengkapnya gitu, sehingga pencariannya berdasarkan ID. Nah, jadi dense index ini membuat proses pencarian berdasarkan kunci seperti ID menjadi efisien ya, karena setiap kunci memiliki entry langsung di indeks. Nah, tapi ia akan memakan ruang penyimpanan ya, ruang penyimpanan lebih banyak dibandingkan sparse index yang hanya menyimpan sebagian nilai kunci ya. Ini aja berarti ya, dia semua ID-nya gitu. Nah, di sini selanjutnya dense index file dengan fokus pada berdasarkan atribut departemen name ya. Jadi di sini berdasarkan dia indeksnya itu berdasarkan nama departemen. Nah, jadi file data instrukturnya diurutkan berdasarkan departemen name-nya seperti ini. Itu. Jadi bagian kiri index entries-nya, daftar nilai uniknya dari departemen name, kemudian bagian kanan file instrukturnya. Jadi setiap entry index ini menunjuk ke baris pertama dari departemen tersebut ya dalam file yang diurutkan. Keuntungannya pencariannya lebih cepat. Misalnya kita ingin mencari semua instruktur dari finance, maka kita langsung ke ini ya. Bisa dari finance kita langsung ke Wu di sini, lalu baca hingga Sing gitu ya. Sing juga masih dalam finance. Jadi efisien jika data terurut. Nah, selanjutnya ada sparse index file. Jadi sparse index ini hanya menyimpan sebagian nilai kunci pencarian atau search key ya sebagai entry index. Jadi berbeda dengan dense index yang mencatat setiap nilai kunci, kalau sparse index mencatat hanya beberapa nilai saja. Jadi syaratnya di sini si sparse index ini hanya dapat digunakan jika file data sudah diurutkan berdasarkan search key. Ya, dalam gambar ini file sudah diurutkan berdasarkan ID-nya. Nah, jadi bagian kiri sparse index entries-nya
hanya sebagian ID-nya, tapi bagian kanan instruktur filenya, daftar lengkap record yang diurutkan berdasarkan ID. Nah, cara pencarian datanya untuk menemukan record dengan ID sama dengan bisa kita ingin cari 45565 gitu ya, si cuts ini. Maka kita ambil indeks yang 32343. Nah, kemudian dilakukan pencarian sekuensial atau berurutan di file data mulai dari titik itu, bacanya ini di L side, seterusnya sampai ketemu cuts dengan ID ini. Nah, seperti itu ya kalau konsepnya sparse index. Nah, kalau kita bandingkan dengan dense index, jadi lebih hemat ruang pemeliharaan ya, lebih hemat ruang dan pemeliharaannya. Jadi kalau sparse index hanya mencatat sebagian data, jadi cocok untuk file besar dengan banyak entry gitu. Nah, umumnya lebih lambat pencariannya dibanding dense index karena membutuhkan pencarian sekuensial dulu kan, setelah menemukan entry index yang terdekat gitu. Oke, selanjutnya yaitu secondary indices, contohnya gitu ya, example. Jadi secondary indices di sini contohnya di field salary ya, yang menjadi entry indexnya. Nah, jadi konsepnya si secondary index ini dibuat pada atribut non-primary, jadi yang bukan primary key. Dalam hal ini contohnya salary, makanya diurutkan di sini indeksnya berdasarkan gaji ya, gitu. Cara kerjanya si setiap nilai salary ini menjadi entry index ya, menunjuk ke bucket. Nah, bucket ini berisi pointer ke semua record yang memiliki nilai salary yang sama dengan si indeks ini ya, ke pointer ini. Misalnya salary 80.000 menunjuk ke dua record ya, si pointernya 2 record ini ke sini ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada perbedaannya apa sih antara clustering index dan non clustering index? Apa itu indices? Jadi indices nih dibahas lagi ya, yaitu seperti daftar isi di buku. Indices maksudnya indeks ya. Jadi indeks itu database, di database itu seperti daftar isi di buku yang membantu kita menemukan data lebih cepat tanpa harus membaca semua isi tabel. Nah, keuntungannya ya, jadi keuntungannya pastinya lebih efisien ya, jauh lebih cepat. Nah, di sini ada perbedaannya. Tadi ya perbedaan clustering versus non clustering index. Jadi kalau clustering index, si data tuh disimpan di disk sesuai urutan indeksnya. Jadi kalau dibaca berurutan cepat. Tapi non clustering index, indeksnya hanya menunjuk ke data. Jadi data bisa tersebar. Jadi membaca berurutannya jadi lambat. Nah, kalau pakai clustering index, membaca banyak data berurutan jadi hemat waktu. Kalau non clustering index, membaca data bisa bikin si disknya itu kerja lebih keras karena kan tersebar ya, gitu. Jadi kesimpulannya kalau clustering index itu cocok kalau baca data yang berurutan lebih cepat. Non clustering index bisa lebih lambat kalau sering ambil banyak datanya sekaligus. Oke, multi level index. Nah, di sini ada pertanyaan, jika si indeksnya terlalu besar dan tidak muat di memori, nah maka sistem harus baca dari disk atau hard disk dan itu lambat dan mahal. Nah, solusinya kita bisa memperlakukan indeks yang besar tadi gitu ya, seperti file biasa. Lalu buat indeks baru untuk indeks itu. Nah, ini namanya outer index ya. Jadi indeks awal disebut inner index, isi data sebenarnya. Gitu. Nah, mungkin analoginya si buku tebal ini kan bisa buku yang tebal itu punya daftar isi. Daftar isi itu inner index. Nah, tapi ada ringkasan daftar isi yang disebut outer index. Oke. Nah, tapi di sini kalau misalnya outer indexnya juga terlalu besar, nggak muat di RAM, main memory, nah bisa buat indeks tingkat ketiga dan seterusnya sampai cukup kecil untuk dimuat ke RAM.
Nah, semua level index harus diperbarui kalau data ditambah atau dihapus. Jadi multi level index tuh seperti daftar isi untuk daftar isi gitu loh. Nah, di sini menunjukkan dua level index ya. Outer index ini di kiri, ini adalah indeks untuk indeks. Jadi isinya menunjuk ke blok-blok indeks di level bawah ya, atau inner index. Nah, inner index yang tengah ini adalah indeks utama yang menunjuk langsung ke data bloknya di setiap entry di inner index. Jadi akan menunjuk ke lokasi data. Nah, si data block ini adalah tempat penyimpanan data asli, misalnya data mahasiswa, data transaksi dan lain sebagainya. Jadi si inner index ini memandu ke blok data ini gitu. Misalnya kamu mau cari data tertentu, berarti buka outer index, cari tahu ke blok indeks mana harus perginya. Lalu buka inner index. Nah, inner index yang ditunjuk cari tahu ke blok data mana yang harus kita harus kita kunjungi misalnya. Nah, analoginya bayangkan kalau kamu mau cari buku di perpustakaan. Nah, kamu lihat peta perpustakaan itu outer index, untuk tahu rak mana yang berisi daftar bukunya. Lalu ke daftar buku di rak itu inner index, jadi kita menemukan buku yang kita mau cari. Lalu ambil bukunya di rak data, itu data block, seperti itu analoginya. Nah, selanjutnya kita ke B plus, susah ya disebutnya ya, B3 index files. Nah, di sini terkait B3 index file ini, jadi kan ada kekurangannya ya dari index sequential files. Jadi kinerja itu bisa menurun saat filenya itu membesar. Jadi saat banyak data baru dimasukkan, sistem akan membuat overflow blocks atau blok tambahan untuk menyimpan data. Nah, jadi semakin banyak data, semakin banyak blok tambahan, dan akhirnya pencarian datanya pun lebih lambat. Nah, di sini perlu reorganization, jadi perlu reorganisasi berkala. Jadi karena terlalu banyak overflow blocks akan mengacaukan struktur data. Jadi file perlu diatur ulang secara berkala agar performanya tetap baik. Nah, ini bisa memakan waktu dan juga sumber daya. Itu ya. Nah, di sini terkait B3 ya. Jadi kalau B3 ini kelebihannya, jadi strukturnya itu menyesuaikan secara otomatis. Jadi B3 ini menyesuaikan dirinya secara otomatis. Jadi B3 itu maksudnya kayak struktur pohon ya. Jadi B3 ini banyak digunakan ya di sistem basis data modern karena mampu menjaga performa bahkan saat data bertambah besar atau berubah-ubah. Nah, konsepnya seperti ini ya. Jadi bayangkan kamu punya banyak kartu nama yang berisi informasi orang, nama, ID, departemen, dan gajinya. Nah, kamu ingin bisa mencari kartu nama itu dengan cepat ya, berdasarkan nama ya, di ribuan kartu yang kamu punya. Nah, di sini konsepnya si B3 ini mirip dengan daftar isi di buku juga sih sebenarnya. Jadi paling atas itu kan root node. Nah, ini seperti indeks utamanya gitu ya. Di sini ada Mozart ya. Mozart nih kalau kamu cari nama yang dimulai dengan huruf sebelum M, kamu akan diarahkan ke kiri gitu. Tapi kalau misalnya setelah M atau sesudah M, kamu akan diarahkan ke kanan. Jadi ini akan mempersempit pencarian ya. Jadi paling atas root node, terus internal nodes. Jadi subindeksnya ya tadi ya dari atas, misal ke dia kalau ke kiri atau ke kanan ya, berarti kita cari nama yang dimulai dengan huruf apa dulu. Kalau hurufnya sebelum M berarti ke sini. Jadi semakin ke bawah pencariannya akan semakin lebih spesifik ya. Nah, paling setelah internal nodes ada leaf nodes. Jadi di sini indeksnya lebih rinci ya. Jadi ada nama-nama setelah sebelum gitu ya. Berarti ada nama Blank, Crick ya, Einstein dan lain-lain. Nah, jadi namanya ini diurutkan secara alfabetis. Lalu yang terakhir di sini ada data aktualnya. Nah, di tabel kanan ini setiap nama di leaf nodes itu punya panah yang mengarah ke data aslinya di tabel. Nah,
Jadi tabel ini berisi semua informasi lengkap tentang orang tersebut. Gitu ya. Jadi seperti itu ya, struktur pohon ini disebut B-tree yang membuat pencarian data di database itu jadi sangat cepat. Jadi daripada harus membaca semua dari satu persatu, si sistem bisa langsung melompat nih ke bagian yang benar-benar diindeks. Nah, dari sana langsung menemukan ke data aslinya nih. Gitu. In this video, we will quickly go over the basics of B+ trees. B+ trees are a variation of B trees in which all of the values are stored in the leaf nodes. These are the internal nodes and these are the leaf nodes. Internal nodes can contain at most m children and must contain at least the ceiling of m over 2 children. Similarly, leaf nodes can contain at most L elements and must contain at least the ceiling of L over 2 elements. The children of this internal node are these three nodes. Likewise, this node is the parent of these three leaf nodes. The first node is called the root. Siblings are the nodes that neighbor a node on either side. In the case of B trees, cousins are considered siblings, so this node is the right sibling of this node. Values in B trees are ordered from least to greatest. The keys in the internal nodes contain the smallest values from each of its children, starting from the second one. 15 is the smallest value in the internal node's second child, so it is contained in the first key. 18 is the smallest value in its third child, so 18 is contained in the second key. 10 is the smallest value in the descendants of this node's second child, so 10 is contained in the first key. This video will be going over B-tree insertions. During B-tree insertions, we will be checking to see if the count in the internal nodes surpass the M maximum and if the count in the leaf nodes surpass the L maximum. If a maximum is surpassed, then the rules are to first try to give an element to the left sibling, and if that doesn't work, give an element to the right sibling. Finally, if neither of those works, the overfilled node will split. Let's make a tree with m equals 3 and L equals 4. We start with an empty tree. Note that the root node is the only node that can break the m over 2 and L over 2 minimums. Let's insert some values into our B+ tree. We'll first insert 20, then we'll insert 18, then 22, then 28. The elements in a leaf node are arranged in order from least to greatest, so 18 will end up going in front of 20. Now let's insert 25. There will now be 5 elements in a leaf node that can only contain 4 elements, so we must get rid of an element. If a leaf node has too many elements, it first tries to give an element to its sibling to the left. Since there are no siblings to the left, it looks right. Since there's no right sibling, the leaf node must split. A new leaf node is created, and we place our largest elements into this leaf node. If there is an odd number of elements, we will place more elements in the new leaf node than the old leaf node. This means we are putting 3 of the elements into the new one and only leaving 2 in the old one. Since the root has split, there must now be an internal node created to act as their parent. The internal node's key array holds the lowest values in each of its children besides the first child. The keys will tell us which child to go into to insert or delete a value. Now we'll insert 41 and 23. The node now has too many elements, so it looks to its left sibling, sees that it has space, and gives that sibling its lowest value. Note that since the lowest value in the leaf node has changed, the key in the parent node must be reset to the new minimum. We'll insert 42 and the same thing will happen. Now let's insert 53. The leaf node looks left and sees that its left sibling is full, so it looks right. Since there's no right sibling, it splits. Let's insert some more values. The node looks to its left sibling, which is full, so it looks to its right sibling, which has space. It then gives its largest value to its right sibling. Note that the minimum of the right tree has changed, so the key of the right sibling's parents must be reset. If we insert 24, a split will occur. This internal node now has too many children. It looks for a left sibling, then a right sibling, but has neither, so the node splits. The same rules apply to internal nodes that apply to leaf nodes. If there were an odd number of child nodes, a greater number would go to the new node. A new internal node is created to be the parent of the nodes that just split. When 35 is inserted, the leaf node is overflowing, so it looks left at its cousin, which is also its left sibling, and gives it 25. Since the minimum value has changed, the key of its parent's parent must be reset. Now let's insert 62, 63, 84, 73, and 99.
When we insert 99, the leaf node must split. This internal node now has too many children. It looks left, notices its left sibling is not full, and gives its lowest child to the left sibling. In this video, we will be going over B-tree deletions. During B-tree insertions, we had to check to see if the count in the given node surpassed the M or L maximums. During deletions, we'll be checking if the count has dropped below the M over 2 or L over 2 minimums. If this occurs, then the rules are to first try to borrow an element from the left sibling, and if that is not possible, merge with the left sibling. If there is no left sibling, then try to borrow from the right sibling, and lastly, try to merge with the right sibling. We'll start with a pre-filled tree where M equals 3 and L equals 3. First, we'll delete 43. Since 43 was not the last element in the leaf node, the other values must be shifted up. The leaf node's count is 2, so it's not below the L over 2 minimum, so no borrowing or merging occurs. Note that the minimum has changed, so the corresponding key in the parent node must be reset. Next, we'll try to delete 68. The nodes are traversed and 68 is not found, so nothing happens. Now we'll delete 48. The leaf node's count drops below the L over 2 minimum, so it looks left and sees that its left sibling has plenty of elements, so it borrows the maximum element. Something to note is that borrowing and merging right will only ever occur with the leftmost nodes, as they are the only ones without left siblings. Let's delete 8. The node needs more elements, so it looks left, sees that there is no left sibling, and it looks right. The right sibling has an element to spare, so the current leaf node borrows the minimum value from its right sibling. Let's delete 90. The count is below L over 2, so the node checks if it can borrow from its left sibling, but it can't, so it merges instead. When a node merges with its sibling, its elements are inserted into that sibling. The other leaf nodes shift over to take the place of the leaf that merged. If we delete 94, another merge will occur. The parent of the merged leaf nodes now has less than M over 2 children. Internal nodes follow the same rules as leaf nodes, so the node looks left and borrows a child from its left sibling. Let's delete 72, 97, and 91. The leaf nodes will merge, and the parent node will again have too few children, but its left sibling won't have children to spare, so the internal nodes merge. Now we'll delete some more values. With no left sibling, the internal node borrows from its right sibling. The two internal nodes merge, leaving their parent, which is the root, with only one child. When the root has one child, that child becomes the new root. One of the leaf nodes will become the root if we delete 3 more elements. Oke, nah selanjutnya di sini ada contoh kita membuat indeks ya di dalam database management system, yaitu kita bisa membuat perintah indeks dengan create index text underscore pk on text dalam kurung ID, course ID, year, semester, and section. Jadi perintah ini kita gunakan untuk membuat indeks baru. Nah, text underscore pk ini adalah nama indeksnya gitu. Jadi kamu bisa memberikan nama apa aja nih yang kamu mau gitu ya. Nah, berarti kan si indeks ini akan dibuat pada tabel bernama text ya. Nah, lalu ada ID, course, ID, year, semester, and section. Ini adalah kolom-kolom yang akan kita gunakan untuk membuat indeks gitu ya. Artinya si pencariannya melibatkan kombinasi kolom-kolom itu gitu. Ya. Nah, lalu ada drop index. Nah, drop index ini perintah yang kita gunakan untuk menghapus indeks bernama text underscore pk gitu ya. Nah, di sini indeks pada primary key ya, atau
kunci utama di sini. Jadi semua sistem basis data secara otomatis membuat indeks pada kolom yang ditetapkan sebagai primary key. Kenapa? Karena pastinya unik ya. Primary key kan memastikan setiap baris data itu unik. Lalu cepat juga dicari. Nah, lalu juga ada indeks pada foreign key. Nah, jadi beberapa sistem basis data juga secara otomatis membuat indeks pada kolom foreign key gitu. Nah, jadi itu ya. Nah, pastinya juga indeks ini berpengaruh kepada pencarian ya. Jadi lebih cepat. Jadi lebih dapat mudah menemukan informasinya. Nah, di sini membuat indeks ya seperti ini perintahnya. Jadi contohnya create index, b index on branch di table branch berdasarkan branch name-nya. Nah, indeks ini akan dibangun berdasarkan kolom dari branch name. Artinya pencarian, pengurutan, atau operasi lainnya melibatkan branch name di table branch gitu. Lalu menggunakan create unique index. Jadi mirip dengan create index tapi ada tambahan unique. Nah, berarti bahwa semua nilai di kolom yang diindeks harus unik. Artinya tidak boleh ada dua baris data yang memiliki nilai yang sama pada kolom-kolom yang diindeks secara unik gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk materi terkait indeks ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.